Ya, pemirsa, latihan baris berbaris antara Komando Distrik Militer atau Kodim Lebak Banten dengan Ormas Front Pembela Islam berbuntut panjang. Ya, Dandim Lebak Banten harus rela menanggalkan jabatannya karena dianggap menyalahi aturan. Media sosial dihebohkan dengan beredarnya foto latihan bersama antara TNI dengan FPI di Lebak, Banten. Foto ini menuai sorotan karena TNI dinilai memfasilitasi FPI mendapat pelatihan militer. Kodam Siliwangi pun angkat bicara dengan menyebut kegiatan itu adalah program rutin bela negara. Namun Kodam membantah latihan diberikan secara khusus kepada kelompok tertentu seperti FPI. Akibatnya, Dandim Lebak Letnan Kolonel Ubaidillah dicopot dari jabatannya. Ubaidillah dituduh menggelar prosedur latihan bela negara karena peserta latihan tak dilaporkan lebih dulu kepada Korem dan Kodam Siliwangi. Pelatihan bela negara yang dilakukan oleh Kodim Lebak, khususnya di wilayah Koramil Cipanas. Ya, saya sudah melihat itu dan saya sudah memeriksa. Ternyata pelaksanaan bela negara tersebut tidak melalui SOP yang seharusnya dilakukan, sehingga saya mengambil langkah. Dandim saya copot, ya, karena seharusnya untuk pelatihan bela negara harus mulai izin, ya, mulai dari Dandim izin ke Danrem nanti izin ke saya, dan saya akan menentukan ya atau tidaknya, ya, itu. Posisi Ubaidillah lantas diisi oleh pejabat bernama Letnan Kolonel Arhandu Syaf. Serah terima jabatan akan berlangsung di Korem 046 Banten besok, Selasa 10 Januari 2017. Program bela negara digelar di Kementerian Pertahanan sejak Oktober 2015. Pelatihan ini menyerupai penataran pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau P4 pada Orde Baru. Tujuannya untuk memperkuat rasa cinta masyarakat terhadap tanah air dan Pancasila sebagai ideologi bangsa. Tim Liputan Metro TV. Pangdam 3 Siliwangi resmi mencopot Dandim Lebak Banten Letnan Kolonel Korps Zeni Ubaidillah, dan pencopotan ini terkait dengan pelatihan pendahuluan bela negara atau PPBN yang diselenggarakan Kodim Lebak bersama dengan sebuah organisasi masyarakat. Ya, rekan kami Eva Wondo akan melaporkan informasi selengkapnya langsung dari Serang, Banten. Eva, apa alasan Pangdam 3 Siliwangi ini mencopot Dandim Lebak? Ya, Alka, alasan Pangdam 3 Siliwangi Maijen M. Herindra mencopot Dandim Lebak Letkol CZI Ubaidillah karena Dandim Lebak ini tidak meminta izin sebelumnya kepada atasan sebelum menyelenggarakan latihan bela negara atau memberikan latihan bela negara kepada salah satu organisasi kemasyarakatan pada awal Januari yang lalu. Hal ini telah menyalahi aturan atau SOP yang berlaku di lingkungan TNI, karena harusnya ini sebelum menyelenggarakan latihan bela negara harus melakukan komando secara hierarki. Seharusnya dari Dandim Lebak ini meminta izin kepada Korem, kemudian meminta izin kepada Pangdam 3 Siliwangi. Pangdam 3 Siliwangi inilah yang akan menentukan boleh tidaknya atau disetujui atau tidaknya sebuah latihan bela negara. Dan berikut kita simak kutipan pernyataan yang disampaikan oleh Pangdam 3 Siliwangi Maijen M. Herindra. Saya baru melihat bahwa pencopotan tersebut berkaitan dengan tidak dilaluinya prosedur oleh Dandim, ya. Pak, berarti kalau Dandim harusnya izin saya dulu atau izin Korem dan Rem baru izin saya baru akan mempertimbangkan. Sebetulnya untuk bela negara ini ya bisa dilakukan oleh setiap warga negara, ya. Tetapi tentunya termasuk LSM manapun bisa. Tetapi tentunya yang akan kita lakukan adalah LSM yang pro NKRI, ya, yang pro Pancasila, ya, yang pro UUD 45, yang pro Bhinneka Tunggal Ika, pro kemajemukan. Itu kita siap melatih. Tetapi kalau ada ormas-ormas yang tidak pro Pancasila, tidak pro NKRI, tidak pro UUD 45, tidak pro kemajemukan, saya akan pertimbangkan itu. Ya, Alka, tadi pun sudah dijelaskan oleh Pangdam 3 Siliwangi bahwa keputusan pencopotan Dandim Lebak ini telah melalui prosedur yang berlaku, yaitu telah melalui penyelidikan sebelumnya di Kodam 3 Siliwangi, dan dari Pangdam 3 Siliwangi juga telah melaporkan kepada Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio. Alka. Ya, Eva, lalu apa langkah-langkah selanjutnya agar hal serupa ini tidak terjadi kembali?
Ya Alka, tadi dijelaskan oleh Pangdam 3 Siliwangi ke depan akan dilakukan kembali sosialisasi dan juga evaluasi yang akan terus dilakukan kepada seluruh prajurit TNI, mengingatkan kembali prosedur latihan bela negara yang harus dipatuhi oleh semua prajurit TNI. Meskipun tadi juga Pangdam 3 Siliwangi menjelaskan bahwa latihan bela negara ini merupakan hak semua warga negara Indonesia, namun ada aturan atau kualifikasi yang harus dipatuhi atau dipenuhi, yaitu setiap warga negara atau organisasi masyarakat yang akan diberikan latihan bela negara ini harus patuh terhadap Pancasila, patuh terhadap NKRI, dan juga pro terhadap kemajemukan. Nah, terkait dengan kasus ini, rencananya dari Pangdam 3 Siliwangi akan segera melantik pejabat Dandim Lebak yang baru, yaitu Letkol Arhanuse Syafa, ini menggantikan Letkol CZI Ubaidillah sebagai Dandim Lebak. Alka, kembali ke Anda di studio. Baik, Eva Wondo melaporkan langsung dari Serang, Banten. Terima kasih. Ya, dan menurut kajian Direktur Imparsial Al-Araf, konsep program bela negara masih belum matang sehingga menyebabkan misinterpretasi di tingkat pelaksana. Ya, ada 3 hal yang perlu diperjelas dalam program bela negara, yakni dari segi substansi sebagai program cinta tanah air dan juga sasaran, konflik sosial akibat ormas mendapatkan pelatihan dengan karakter militer harus diantisipasi. Hal itu tentu menjadi masalah dalam dinamika bela negara itu sendiri. Nah, bela negara yang berjalan selama ini juga cenderung tidak berdasarkan pada upaya pembangunan kekuatan kognitif. Bagaimana meletakkan bela negara sebagai upaya menjadikan warga negara berpartisipasi terhadap negara untuk membangun negaranya, mencintai negaranya, bersikap toleran terhadap sesama warga negaranya, memahami kemajemukan, menolak kekerasan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, dalam konteks aspek yang kognitif, sebenarnya bela negara konsepnya lebih tepat dilakukan di lingkungan pendidikan. Usai jeda, kami masih akan kembali dengan informasi tingginya curah hujan yang mengguyur sebagian besar kawasan Aceh menyebabkan banjir di Aceh Barat dan Aceh Selatan.